Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 63. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan banyak menjumpai sesuatu yang luar biasa di dalam Mazmur 63. Kalau kita melihat ada banyak sekali bahasa-bahasa spiritualitas yang kita akan temukan di dalam Mazmur 63. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan Mazmur ke-63 khususnya di dalam ayat-ayat yang awal, itu kita akan melihat bagaimana seorang pemazmur itu mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan Allah. Nah, kalau saya boleh melihat kerinduan akan Allah ini hampir sama dengan kerinduan seorang suami kepada istri atau sesuatu yang punya hubungan sangat intim begitu ya. Nah, begitu juga dengan pemazmur hari ini. Dia betul-betul mengalami sebuah atau sesuatu yang membuat hidupnya itu sangat merindukan Tuhan Allah. Kalau kita melihat Mazmur ini ditulis oleh pemazmur ketika ia sedang berada di tengah-tengah padang gurun, sedang dalam keadaan yang tidak enak tentunya, sedang dalam keadaan sebagai seorang pelarian karena dikejar-kejar oleh seorang raja yang ingin membunuh pemazmur. Saya akan membacakan ayat 2 dan 3 untuk kita sekalian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata haus ini menandakan betapa pemazmur betul-betul sedang tidak ada dalam situasi yang baik dengan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan, di mana Tuhan saat ini? Ini seperti pemazmur sedang tidak dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini pemazmur seperti seseorang yang betul-betul merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Ini sangat baik untuk perenungan kita hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Ketika di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang sedang dialami oleh pemazmur, pemazmur memiliki kerinduan dengan Allah. Pemazmur memiliki kerinduan yang betul-betul besar. Ketika dia melihat padang gurun, dia mengumpamakan dirinya seperti padang gurun yang betul-betul kering tanpa air, Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Daud atau pemazmur hari ini betul-betul dia mengalami sesuatu di mana dia merindukan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi, situasi kita yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi yang mungkin hari-hari ini sedang tidak bersahabat dengan kita, adakah kita betul-betul mengalami kerinduan bersama-sama dengan Tuhan? Saya beberapa kali merantau Bapak Ibu. Saya sadar betul di tengah-tengah perantauan hidup tidak mudah. Apalagi saya merantau di tengah-tengah bahasa yang selama ini tidak saya kenal. Saya merantau jauh di tanah Jawa, jauh keluar dari Jawa. Sehingga ketika saya mencoba berkomunikasi dengan bahasa Jawa, tidak banyak orang yang mengerti. Tapi saya betul-betul rindu akan kampung halaman. Satu kali saya mendengarkan ada satu nyanyian dalam bahasa Jawa. Wah, saya begitu terhibur. Kerinduan saya seperti terobati Bapak Ibu. Saya betul-betul, wah ini rasanya saya seperti di tengah-tengah kampung halaman saya ketika saya mendengar lagu berbahasa Jawa. Bapak Ibu, tentu saja kerinduan ini tidak sama seperti yang sedang dialami oleh pemazmur. Pemazmur itu betul-betul merindukan Tuhan Allah. Di tengah-tengah pelarian dia betul-betul merindukan Allah. Kenapa pemazmur bisa sangat merindukan Allah? Saya percaya pemazmur betul-betul mengenal Allah. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah situasi yang sangat amat menghimpit dia, di situ dimanfaatkan oleh pemazmur untuk dia semakin mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin situasi kita juga sedang tidak bersahabat hari-hari ini. Tapi saya percaya di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat, di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan kita, saya percaya Tuhan sedang melatih kita untuk kita lebih mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana seorang pemazmur itu memiliki keintiman yang sangat luar biasa dengan Tuhan.
Bagaimana saya bisa berkata bahwa pemazmur memiliki keintiman dengan Tuhan? Saya melihat bagaimana pemazmur itu mengalami kekeringan ketika ia jauh dengan Tuhan. Dan itu adalah salah satu tanda keintiman pemazmur dengan Tuhan. Mungkin juga Bapak Ibu itu juga bisa menjadi penanda untuk kita ya. Ketika hidup kita sudah mulai kering, ketika hidup kita sudah mulai rasanya seperti kok aduh Tuhan itu jauh. Bapak Ibu, itu adalah tanda bahwa seharusnya kita kembali lagi dengan Tuhan. Bagaimana kita betul-betul berkata seperti pemazmur, ketika tidak ada Tuhan, ketika Tuhan rasanya jauh dari hidup kita, rasanya kering, rasanya seperti di tengah-tengah padang gurun, ingin minum tetapi tidak ada air, yang menimbulkan apa? Akhirnya kesakitan dan banyak hal tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika pemazmur, ketika dia adalah satu titik di mana dia mengalami kekeringan, dia berteriak kepada Tuhan, dia mengibaratkan dirinya seperti seseorang yang di tengah-tengah padang gurun yang sangat merindukan air. Dan itu membuat Daud berkata di dalam ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bapak Ibu, pemazmur mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pemazmur betul-betul menikmati keintimannya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya pemazmur betul-betul menikmati bagaimana kasih Tuhan itu betul-betul mengcover kehidupan pemazmur. Pemazmur betul-betul mengalami betapa kasih Tuhan itu tidak bisa ditukar oleh apapun. Kalau kita membaca seterusnya di Mazmur 63 ini, kita akan mendapati betapa pemazmur mengungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Betapa pemazmur menaikkan pujiannya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di ayat-ayat yang terakhir, betapa pemazmur mengungkapkan bahwa musuh-musuhnya akan dikalahkan, bahwa orang-orang yang selama ini mengejar-ngejar dia, yang merencanakan untuk kematian sang pemazmur, pemazmur berkata bahwa mereka akan dikalahkan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu besar yang terjadi atas kehidupan pemazmur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan ingin untuk kita membangun keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan. Di saat mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengerti kita, mungkin di saat orang-orang di sekitar kita bahkan mereka malah justru menyudutkan kita, pemazmur mengingatkan kita untuk kita kembali lagi kepada Tuhan Allah. Betapa kita harus memprioritaskan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Betapa kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Artinya apa? Lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, saya percaya Tuhan akan membela dan selalu menolong kita. Saya rindu firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena Roh-Mu yang terus menarik kami dalam persekutuan di dalam Engkau. Bapa, kalau kami hari-hari ini tidak sedang berada dalam kondisi yang baik, kalau hari-hari ini kami sedang tidak berada dalam kondisi yang tidak stabil, hari ini ya Tuhan, pemazmur mengingatkan kami untuk kami boleh kembali berhubungan intim dengan Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya keintiman kami dengan Tuhan adalah kekuatan kami untuk kami bisa bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya berdoa supaya firman ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Shalom.